kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Perkenalkan, saya Dr. Andriani akan sebagai pengamat atau observer, kemudian Pak Ketut Candrawan sebagai coach dan belum sudah kini sebagai coaching. Sebelum kegiatan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Ketut Candrawan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik, dalam kegiatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, pendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana akan Bapak lakukan dari kegiatan ini? Dalam kegiatan ini secara khusus saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator tujuan ketercapaian yang ingin dicapai dari kegiatan coaching hari ini apa? Indikator ketercapaian ada 2. Yang pertama adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coaching. Dan yang kedua adalah memunculkan ide-ide baru dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Baik Pak Ketut, seperti demikian pertanyaan yang saya berikan dulu untuk waktu kegiatan coaching. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang dulu. Selamat siang Pak Chandra. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Chandra. Pak Chandra gimana kabarnya? Saya sih baik-baik saja, sangat sehat dan tidak ada sesuatu yang berarti. Buluh, tumben ketemu di sini. Iya Pak. Ini lagi masih banyak pikiran. Oh, pantesan terlihat murung. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Buluh banyak pikiran? Ini Pak, masalah biasa anak-anak di sekolah bosan belajar. Oh, jadi anak-anak di kelasnya Buluh terlihat bosan belajar ya? Iya Pak. Wah, kalau boleh tahu, ceritakan dong, kenapa kok bisa bosan belajar muridnya? Ini anak-anak kebanyakan yang mengeluh, gurunya kayak patung dibilang Pak. Dan ngajarnya kayak Pak Presiden ceramah digituin. Terus diajak mewarnai gambar, anak-anak kebanyakan gak suka karena kebanyakan keramaian terus. Oh, jadi yang menurut Ibu Ilo, situasi murid yang seperti apa yang diinginkan pada saat ini? Ya, saya ingin anak-anak aktif ya belajar Pak. Nah, dan gembira, tidak ada tekanan dari saya yang harus selesai ini gitu. Oh iya. Menurut Ibu, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin anak-anak saya aktif dalam belajar, terus dalam kegiatan mewarnai gambar anak-anak senang, tidak mengeluh gitu Pak. Ya, setelah mengetahui hal tersebut, sebenarnya apa yang menjadi penyebab kondisi siswa Ibu seperti itu? Mungkin karena pembelajaran saya monoton ya, satu cuma mewarnai gambar aja, jadi anak-anak bosen. Yang kedua ya seperti saya bilang tadi, dibilang kayak ngajarnya kayak patung ceramah, nah tidak aktif dengan anak-anak.
selain hal tersebut, ada lagi yang menyebabkan siswa itu tidak aktif dan kondisinya seperti itu. Mungkin medianya ya Pak kurang menarik untuk anak-anak TK, karena medianya ya itu aja berupa gambar-gambar aja. Terus menurut Ibu Lu, media yang aktif itu media yang seperti apa? Ya media yang aktif ya yang kayak nyata. Mungkin anak-anak akan lebih suka, karena kan anak-anak kecil suka yang nyata. Umpama dalam kegiatan mengenal binatang, kita membawakan hasil mengenal binatang ayam, kita membawakan ayam, jadi membawakan benda konkret seperti itu Pak. Mungkin anak-anak itu senang. Oh, jadi menurut Ibu media yang inovatif itu adalah media yang nyata, menghadirkan gambar-gambar yang nyata. Selain itu, media apa lagi yang akan Ibu gunakan? Ya mungkin kalau mewarnainya tidak menggunakan krayon ya Pak, mungkin finger painting, kan di sana anak-anak bisa melukis dengan jarinya, tidak dengan krayon aja, jadinya anak-anak bosen. Finger painting kan anak-anak bisa melukis dengan jari. Nah, terus selain yang Ibu sebutkan tadi, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin minggu-minggu ini Pak, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oh, jadi Ibu minggu-minggu ini akan melaksanakan kegiatan tersebut. Siapa yang dapat membantu Ibu melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, saya akan melaksanakannya dengan teman sejawat saya, Bu Jayanti, karena beliau aktif di kelas dalam kegiatan mewarna dan mencampur warna. Selanjutnya, menurut Ibu, tujuan pembicaraan kita hari ini sudah tercapai apa belum? Sudah Pak, nah, tujuannya saya kan sudah tercapai. Anak-anak gimana motivasi anak-anak dalam mewarnai, kan tidak satu jenis saja yang menggunakan dan menggunakan warna nyata gitu Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan kali ini? Ya senang, terima kasih Pak Chandra sudah memotivasi saya dalam kegiatan hari ini. Jadi saya dapat menyelesaikan masalah saya hari ini. Nah, terima kasih Ibu sudah mau bercerita sama saya. Nanti kalau diceritakan mengenai keberhasilan kegiatan Ibu Ya. dalam mengaktifkan kelasnya. Ya sekali lagi terima kasih Pak Chandra sudah memotivasi saya. Baik Pak Chandrawan sama Buluh, tadi saya sudah mengamati dan kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita ya. Tujuan juga sudah terlihat di sana, tujuan dari pembicaraannya, kemudian identifikasi masalah dengan siswanya yang kurang aktif dan pelajaran yang belum menyenangkan, kemudian reaksi aksi, rencana aksinya dan akan menggunakan media pembelajaran yang variatif, media pembelajaran sesuai dengan rencananya, dan juga Buluh sudah ada tanggung jawabnya ya, tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya akan berikan pertanyaan terakhir kepada Pak Kawan. Yang pertama, dari proses coaching yang dilakukan tadi, apa yang sudah baik dilakukan? Hal yang sudah baik dilakukan adalah proses kegiatannya, bahasanya sudah lancar, pertanyaan berbobotnya juga sudah dapat ditanyakan untuk menggali masalah yang dialami oleh Ibu Lu.
Nah, apa yang perlu Bapak tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan dalam kegiatan coaching adalah di dalam menyusun pertanyaan yang lebih berbobot sehingga potensi yang dimiliki oleh Ibu Loh sebagai coachingnya dapat keluar sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, kompetensi yang akan dikembangkan dari proses coaching yang akan dilakukan selanjutnya apa? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam proses coaching berikutnya adalah kehadiran penuh, yaitu saya khususnya sebagai coach harus meningkatkan kehadiran penuh dalam mendengarkan maupun merasakan permasalahan yang dialami oleh si coaching. Baik Bapak, seperti itu kita harus lebih semangat ya, semangat untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bapak. Semangat dulu. Terima kasih Bu. Ya, selamat sore Ibu Bapak. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coach. Nah, saya sebagai pengamat dan Ibu Puri sebagai coach dan Pak Chandrawan sebagai coach. Sebelum dimulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Puri. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coach hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesabaran penuh, pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, sekarang secara spesifik kegiatan kompetensi tersebut yang mana akan Ibu lakukan di kegiatan coach hari ini? Pertanyaan berbobot. Ya. Terus indikator tujuan kegiatan apa yang Ibu ingin capai pada kegiatan coach hari ini? Indikator tujuan pencapaian yang ingin saya capai yaitu solusi dari masalah dan ide-ide baru dalam penyelesaian masalah. Ya, itu saya persilakan Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Chandra. Selamat sore Bu, Gimana kabarnya Pak? kabarnya biasa-biasa aja Bu. Biasanya gimana? Semua Tidak ada yang istimewa. Tempat yang baru bagaimana Pak? ya sebenarnya ada beberapa masalah sih yang saya alami. Salah ya Pak? Boleh cerita nggak Pak? Kebetulan saya mau cerita dengan Bu Puri, kebetulan kita ketemu, boleh enggak? Boleh Pak ya. Ya. Coba Pak ceritakan apa sebenarnya. Begini Bu, di dalam kelas saya pembelajaran berlangsung, kenapa ya muridnya tidak begitu aktif dalam pembelajaran, jadi mereka menghabiskan waktu untuk ngobrol di kelas. Iya Pak. Terus apa penyebabnya? Nggak bisa aktif. Begini, ketika proses pembelajaran saya hanya melaksanakan metode ceramah, medianya juga tidak bervariasi. Mungkin itu yang menyebabkan murid saya pembelajarannya terlihat tidak aktif. Dari masalah yang Bapak ungkapkan tadi, tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa Bapak? Tujuan pembicaraan yang kita lakukan adalah untuk menemukan solusi dari beberapa permasalahan yang saya alami, terutama mengenai proses pembelajaran di kelas yang tidak begitu menyenangkan, bosan, ngobrol, tujuan pembelajaran tidak tercapai.
Itu yang menjadi tujuan pembicaraan. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan anak tadi Bapak bilang aktif, membosankan, tidak menyenangkan? Nah, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Penyebabnya yang rasa media yang saya gunakan hanyalah, dan metode pembelajarannya hanyalah ceramah. Selain itu tidak ada kegiatan yang mengaktifkan siswa sehingga siswanya tampak tidak begitu menikmati proses pembelajarannya. Itu mungkin penyebab yang dapat saya sampaikan. Selain itu, ada apa penyebabnya? Selain itu, yang menyebabkan anak-anak bosan adalah ketika saya menyampaikan pelajaran tidak menarik bagi siswa, sehingga siswa lebih memilih mengobrol sama temannya. Dari kondisi tersebut, apa yang Bapak lakukan? Dari kondisi tersebut, sebenarnya saya menginginkan siswa yang aktif, memiliki semangat dalam belajar, bahagia, sehingga prosesnya pembelajarannya tampak menyenangkan dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Itu mungkin yang menjadi keinginan saya terhadap murid-murid saya. Bapak tadi Bapak sudah mengungkapkan bahwa anak Bapak ini aktif, pembelajaran aktif, menyenangkan, kemudian media yang bervariasi. Bisa Pak ceritakan seperti apa pembelajarannya? Pembelajaran yang menyenangkan, aktif itu adalah pembelajaran yang siswanya berperan aktif dalam proses pembelajaran, bukan gurunya yang satu arah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi siswanya yang berperan aktif, berdiskusi, bertanya, menyelesaikan masalah, menyampaikan hasilnya ke depan kelas, sehingga dari proses tersebut siswanya dapat mencapai tujuan belajarnya dan mendapatkan ilmu dari proses pembelajaran tersebut. Selain itu, apalagi yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan pertama dalam mengaktifkan siswa yaitu dalam penyusunan rencana pembelajaran, mungkin akan saya perbaiki lebih menyenangkan dan menggunakan media-media seperti video pembelajaran, media gambar, foto, deskripsi tentang materi pembelajaran sehingga tampak lebih menarik. Nah, mulai kapan itu akan Bapak lakukan? Saya akan melaksanakan kegiatan tersebut minggu ini. Menurut Bapak, siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan minta bantuan kepada teman saya. Kebetulan teman saya Pak Budi sudah menerapkan pembelajaran yang aktif. Hal ini terlihat dari kemarin di kelasnya sangat aktif dan sangat menyenangkan. Jadi saya akan minta bantuan kepada Pak Budi untuk membantu saya dalam mengembangkan proses pembelajaran yang Nah, dari pembicaraan kita dari tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita sudah Bu. Jadi dalam pembicaraan kita hari ini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang inovatif, aktif dan menyenangkan. Bagaimana
sekarang Bapak perasaannya setelah melaksanakan kegiatan atau pembicaraan kita hari ini? Ya, tentunya perasaan saya sangat senang, bahagia, dan dari pembicaraan kita sudah ada titik terang lah apa yang harus saya lakukan dan sama siapa saya akan melakukan kegiatan tersebut. Semangat ya Bapak ya. Betul, Semangat, semangat. terus semangat dan tidak bosan-bosan dalam bercerita. Iya, pasti. Baik, terima kasih ya Pak Candrawan. Ya, sama-sama Bu Mau Nuri. bercerita. Baik, adapun kegiatan kucing hari ini sesuai yang saya amati, kegiatan hari ini sudah tertata sesuai alur kita, di mana sudah ada tujuan, di mana Pak Candrawan ini akhirnya aktif, bahagia dalam pembelajaran dan menyenangkan. Dan identifikasi sudah, di mana media atau metode yang digunakan selama pembelajaran kurang menarik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, rencana aksi. Pak Candrawan akan menyusun rencana pembelajaran dan menggunakan video atau gambar untuk memotivasi anak dalam belajar. Dan tanggung jawab anak Pak Candrawan akan melaksanakan minggu ini dengan bantuannya Pak Budi. Nah, di sini saya akan memberikan peran untuk Bu Puri. Yang pertama, dari proses coaching tadi, indikator pencapaian apa yang sudah dicapai? Indikator yang sudah dicapai adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Candrawan. Ya. Dari proses coaching yang dilaksanakan, apa yang sudah baik dilakukan, Bu? Tadi sudah kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, kemudian dalam pembicaraan juga tidak ada rasa canggung, kemudian bapaknya juga sudah mengungkapkan permasalahannya dan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya. Apa yang perlu ditingkatkan untuk coaching ke depannya? Yang perlu ditingkatkan adalah menggali informasi yang lebih dalam agar coaching yang kita put itu lebih dalam mengungkapkan permasalahannya lebih menarik. Ya. Yang terakhir, Bu, kompetensi yang akan diperlukan di proses coaching yang akan dilakukan yang akan datang seperti apa? Terusnya adalah dalam kesadaran diri. Kita lebih berkonsentrasi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang kita akan coaching. Ya. Terima kasih Pak Candrawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Dulu sekarang dulu akan melaksanakan praktek kucing. Sebelum itu kenalkan saya sebagai pengamat, observer, dulu sebagai coach dan Bu Puri sebagai kucingnya. Nah, sebelum praktek kucing dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses praktek kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini, yang pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengar aktif, ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik itu. Dari kompetensi yang disebutkan tadi, secara spesifik kompetensi yang mana yang akan dikembangkan pada sesi coaching kali ini? Pada sesi coaching hari ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, berikutnya indikator tujuan ketercapaian dari kegiatan hari ini yang ingin dicapai apa, Ibu? Indikator tujuannya yang tercapai yang ingin saya capai hari ini, yang pertama, mendapatkan solusi yang dialami oleh teman saya, Bu Puri. Yang
Baik, kalau begitu untuk kegiatan kali ini waktu sepenuhnya disilakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Puri. Selamat siang Bu Lu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Lu. Bu Lu bagaimana kabarnya? Oh, saya juga baik. Kenapa ya akhir-akhir ini Bu Puri kelihatan lesu sekali? Iya, Bu Lu, banyak beban yang mengganjal di hati saya. Oh, begitu ya. Coba bisa Ibu ceritakan yang Ibu alami? Ya nih Bu Lu, dari waktu ini saya ingin sekali bercerita sama Bu Lu, tapi baru saat ini saya bisa ketemu sama Bu Lu. Oh ya, boleh Bu. Kebetulan saya tidak ada kegiatan hari ini. Kalau boleh tahu, apa sih masalahnya Bu Tun? Begini Bu Lu, hari-hari ini saya kelebihan beban mengajar. Oh begitu ya. Kalau kelebihan mengajar, apa penyebabnya? Iya Bu Lu, saya sekarang mengajar 2 kelas. Tadi saja saya habis mengajar di kelas 6, dulu mengajar olahraga. Kok mengajar di kelas 6? Bukannya Ibu wali kelas 4? Wah, pantesan Ibu Puri kelihatan lesu. Menurut Bu Puri, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami. Wah, masalahnya seperti apa? Coba Ibu ceritakan. Sekarang di sekolah saya banyak guru yang mutasi dulu. Jadinya saya harus mengajar 2 kelas. Jadi kelas 4, wali kelas 4, kemudian jadi wali kelas 6 juga. Oh, begitu ya kondisinya. Menurut Ibu menginginkan situasi kelas yang bagaimana? Dari masalah tersebut, saya menginginkan kelas saya itu aktif dan waktu saya memberikan evaluasi muridnya jadi sesuai dengan KKM, karena hari-hari ini saya mengajar di kelas 6, nilainya kurang dari KKM. Kemudian saya juga murid saya kurang aktif dulu, padahal kan mereka harus saya persiapkan untuk ujian yang akan datang. Menurut apa yang menyebabkan siswa Ibu seperti itu? Menurut saya yang menyebabkan siswa saya seperti itu karena kekurangan guru dan kelebihan beban mengajar. Selain itu apa lagi? Media pembelajaran juga yang kurang bervariasi, kemudian pembelajarannya yang masih konvensional. Dari kondisi tersebut apa yang Ibu ingin lakukan? Saya akan mengajar dengan membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Oh, jadi Ibu akan menyusun rencana pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif yang bagaimana yang Ibu maksudkan? Pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran bervariasi berupa video, kemudian game, dan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selain itu apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Meningkatkan fokus belajar siswa agar siswanya lebih aktif dengan menggunakan teknik stop, dan juga saya akan memberikan ice breaking agar anak-anak lebih menyenangkan semangat dalam belajar. Selain itu juga saya akan memberikan pembelajaran di luar kelas dulu. Nah, mulai kapan Bu Tun akan melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan melaksanakan minggu ini. Oh, jadi Ibu akan melaksanakan minggu-minggu ini. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan guru karena saya melihat
solusi dari permasalahan dalam pembicaraan kita ini. Bagaimana perasaan ibu betul setelah melaksanakan pembelajaran saat ini? Saya sangat merasa lega belum, karena beban saya yang tadinya sangat berat sekarang sudah menjadi lebih ringan dan saya juga menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran ini. Ya betul, semangat ya, saya tunggu hasilnya. Baik dulu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dari tadi panjang lebar. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Ya semangat Bu. Baik dulu. Baik, demikian tadi sudah berlangsung kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengamat. Yang pertama adalah proses kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, lancar, dan sudah sesuai dengan alur cerita. Yang pertama adalah tujuan pembicaraan tadi sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Puri. Yang kedua adalah mengenai identifikasi masalah, sudah tampak terlihat masalah-masalah yang dialami oleh Bu Puri sudah diuraikan dengan baik. Begitu juga tentang rencana aksi dari permasalahan yang dialami oleh Puri sudah menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan akan diikuti dengan meningkatkan fokus siswa dengan menggunakan teknik stop, dan sesekali akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat dengan melaksanakan kegiatan paling tepat minggu ini yang dibantu oleh temannya yang bernama Guru. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan lebih ditingkatkan lagi di kesempatan coaching yang akan datang. Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada praktek coaching yang akan datang seperti kehadiran penuh dan pendengar aktif. Baik, dari proses coaching tadi, apa yang sudah baik dilakukan? Ya, saya sudah baik melakukan. Saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Puri. Berikutnya, apa yang akan ditingkatkan lebih lanjut dari proses coaching yang akan dilaksanakan? Dari proses coaching sekarang, yang akan saya lebih tingkatkan adalah pendengar aktif. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti coaching berikutnya berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil.